Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kemarin tentang hipotesis testing. Kemarin kita sudah teorinya bagaimana ya, hipotesis testing itu berisi, kemudian apa sih yang perlu diperhatikan, kemudian bagaimana cara menyusun hipotesis dalam kegiatan kemarin. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang tes. Jadi salah satu kemarin di teori itu ada dua uji hipotesis yang bisa kalian gunakan. Yang secara umum ketika melakukan hipotesis testing, yang pertama adalah tes, kemudian yang kedua adalah tes, kemudian yang kedua adalah ANOVA. Tes seperti yang kemarin dijelaskan, tes itu adalah cara pengujian hipotesis itu yang paling sederhana dari semuanya. Jadi tes itu bisa dikatakan apa ya, yang lebih simpel daripada semua tes yang semua uji hipotesis yang ada. Tes pun kemarin dibagi beberapa jenis. Kemudian yang paling sering digunakan adalah tes for independent samples. Tes for independent samples ini adalah tes yang mungkin paling sederhana dari semuanya. Jadi dari ketiga itu mungkin ini yang paling sederhana. Kenapa bisa dikatakan sederhana? Pertama, this used when you have a two different group known as independent group and you want to compare the group score. Jadi di sini poinnya adalah ketika kalian punya dua buah kelas yang independen, artinya tidak berkaitan satu dengan yang lainnya, kalian mau compare nilainya di kelas A dan kelas B. Ya, perbandingan ini kalian bisa menggunakan tes di sini. Nah, di situ poinnya adalah in this case you only collect data on one occasion from the two different groups and the scores must be continuous data. Jadi cara mendapatkan nilainya itu cukup dengan satu kali tes. Jadi tidak perlu beberapa kali tes, cukup satu kali tes. Misal kalian cuma ngambil post testnya saja, atau kalian mau ngambil pretestnya saja, terserah, nggak apa-apa. Jadi di sini hanya cukup satu kali. Nah, ini biasanya digunakan ketika melakukan penelitian, biasanya itu action research. Jadi classroom action research atau CAR itu biasanya menggunakan tipe ini. Jadi ada dua kelas atau bahkan nanti bisa menggunakan satu kelas, nanti bisa dibandingkan antara pretest dan post testnya, atau nilai kelas A dengan kelas B pada siklus yang pertama, kemudian pada siklus yang kedua itu gimana, kemudian siklus yang ketiga itu gimana. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian datanya harus continuous, skalanya continuous. Skala continuous itu seperti apa? Kalian bisa lihat di penjelasan di data kuantitatif, di situ ada penjelasannya. Kemudian what does the test in of independent sample tell you? Jadi apa sih yang mereka sampaikan? Apa sih yang mereka apa sih yang kalian cari sebenarnya dengan menggunakan t-test? Yang pertama adalah there statistical significant difference. Jadi intinya adalah mencari perbedaan yang signifikan antara dua buah variabel tadi, atau dua belah grup kelas tadi. Jadi ketika ada perbedaan nilai antara kelas satu dengan kelas yang lainnya, apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Jadi saya nggak ngomong A lebih baik dari B ya. Jadi bukan dalam artian kelas A lebih baik dari kelas B, tetapi apakah kelas A perbedaannya dengan kelas B itu signifikan apa enggak, itu yang kita cari dengan t-test. Nah,
kalau kita ngomong kelas A itu lebih baik dari kelas B, maka itu nanti perlu pengujian yang lebih detail. Pengujian yang lebih detail itu biasanya menggunakan ANOVA. Nah, di ANOVA itu lebih detail apa sih yang akan dibahas. Okay. Statistical, you are testing the probability that the two set of scores came from the same population. Jadi populasinya itu sama dalam satu lingkup. Jadi nggak boleh populasinya beda, tetapi sampelnya boleh berbeda. Misal kalian mau meneliti di kelas 11 atau kelas 12 SMA, maka populasinya adalah kelas 11 atau kelas 12 SMA. Di SMA mana itu populasinya. Kemudian sampelnya kalian bisa milih misal kelas 12 IPA 1 atau dengan 12 kelas 12 IPA 2 atau dengan kelas 12 IPA 2 dengan kelas 12 IPA 3. Itu masih dalam satu sampel, dalam satu area. Itu populasi atau dalam satu area. Tetapi sampelnya berbeda. Yaitu masih bisa kalian cari. Nah, kemarin syaratnya ketika kalian ngambil dua kelas itu, maka usahakan jumlahnya yang sama atau enggak. Kalau ada jumlah yang berbeda, misal kelas satunya lebih banyak dari kelas yang lainnya, maka ikutkan yang terkecil. Maksudnya ketika kalian nanti menganalisisnya dalam statistik, maka jumlahnya harus disamakan. Jadi nggak boleh beda. Oke, kemudian di situ ada further assumption in independent test. In addition to the general assumption of the test, the following are assumption of the independent test. Itu ada beberapa asumsi-asumsi yang muncul nanti ketika kalian melakukan test, terutama independent test ya. Jadi yang pertama adalah independence of observation, kemudian ada distribution, kemudian ada homogeneity of variance. Jadi ketiga hal itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan, hal-hal yang perlu kalian yang perlu kalian penuhi ketika kalian ingin melakukan test. Jadi independence observation. Jadi make up your data must be independent of one another. Jadi tidak ada keterkaitan data antara satu dengan yang lainnya. Kelas A dengan kelas B itu memiliki data yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah normal distribution. Jadi kelasnya atau datanya yang didapat itu harus terdistribusi normal. Kemudian homogeneity, otomatis kalau normal dia juga harus homogen. Jadi yang sebenarnya yang paling enak dicari itu yang dua hal tadi. Yang pertama adalah normal distribution, kemudian ada homogeneity variance. Jadi selama dua hal itu kalian terpenuhi, maka untuk yang independent observation itu biasanya juga otomatis terpenuhi. Jadi jangan khawatir. Oke. Kemudian di situ formula of independent test, di situ ada T atau T testnya itu ada X bar atau min XI atau min X1 dikurangi min X2 kemudian dibagi standar deviasi, jadi semuanya sama, basisnya standar deviasi. Kemudian di mana X1 min X2 itu didapat dari rumusnya di situ, akar kuadrat dan seterusnya. Jadi nanti hari ini mungkin bisa cepat ya, karena yang dicari cuma itu doang. Jadi sebenarnya inilah yang kita cari di sini. Oke, untuk yang ini ya, untuk yang ada X kemudian di atas ada garisnya itu namanya X bar. X bar itu dalam statistik sering kita istilahkan sebagai min. Jadi kalau kalian menyebut rata-rata sebuah nilai, ketika dilambangkan dalam bentuk simbol seperti ini, maka di atasnya pasti ada barnya. Nah, X dan seterusnya itu adalah hurufnya, terserah. Ada X, ada Y, ada Z, itu biasanya yang sering dipakai. Kalau dari atas biasanya A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi X, Y, Z, kemudian ada barnya, berarti itu menandakan itu yang dimasukkan adalah rata-ratanya. Oke, kemudian nanti
apa sih sebenarnya yang akan kita hitung? Yang akan kita hitung itu sebenarnya ini. Jadi bisa kalian lihat di Excel yang sudah saya berikan di Elma. Kalau di sini kelihatan kekecilan ya, karena di sini tempatnya terbatas juga. Jadi yang kita cari itu sebenarnya ini. Ada kalau kalian scroll ke atas itu ada grup 1, kemudian ada grup 2, ada stress condition, kemudian ada non stress condition. Taruhlah stress condition itu adalah eksperimen kelasnya, kemudian non stress condition itu adalah kontrol kelasnya. Jadi yang kelas pertama itu dikasih semacam treatment, kemudian yang kedua tidak diberikan sebuah treatment. Nah, hasilnya ini. Nah, yang kita cari nanti adalah X1 besar, kemudian X besar 1, kemudian X kecil 1, kemudian X kecil 1 kuadrat. Kemudian yang non stress condition atau grup 2 kita pakainya X2 besar, kemudian kita cari nanti X2 kecilnya, kemudian ada X2 kecil kuadratnya. Jadi itu yang kita cari. Basisnya nanti semuanya sama. Jadi basisnya kita cari sum, kemudian cari min-nya, kemudian kita masukkan n-nya. Setelah itu, setelah kita masukkan min-nya, kemudian kita masukkan n-nya, jumlah sampelnya. Nah, kemudian kita cari standar deviasinya tadi. Standar deviasi itu didapat dari rumus itu. Kemudian di sini ada koreksi rumus ya. Ya diperhatikan. Di situ ada koreksi rumus. Untuk yang 1/n1, di situ tertulis 1/n1 dikurangi 1/n2. Itu koreksinya adalah 1/n1 ditambah 1/n2. Jadi itu bukan dikurangi tapi harusnya ditambah. Kemudian nanti ada T, ini yang kita hitung. T sama dengan X1 min X1 dikurangi min X2 dibagi standar deviasinya. Jadi itu yang kita cari. Kemudian nanti ketemu DF seperti biasa DF min 1. Jadi yang namanya DF karena ini ada dua data, maka kita pakai sum DF. Jadi dua-duanya dihitung. Di situ kita nanti ada B23 itu sampelnya dari grup A itu ada 14, kemudian sampelnya dari grup B itu ada 15, ada 15, kemudian di grup B ada 15, dijumlahkan kemudian dikurangi 2 atau dikurangi 1, nanti ketemunya 28. Nah, T-tabelnya, T kecil, itu T-tabel, kita dapatnya dari tabel yang sudah saya berikan juga di Elma, silahkan dibuka tabel T, nah itu nanti kita bandingkan hasilnya. Nah, perbandingan itu nanti jatuhnya di bagian bawah. Oke, jadi di bagian bawah itu ada conclusion-nya. Di situ tertulis because TO atau T observation is higher than the T table atau T0 itu lebih besar dari T tabel, maka HO-nya is rejected karena HO itu pasti negatif. Maka otomatis dia ke reject. It can be concluded that there is a significant difference between X1 and X2. Kemudian when score is 14 is higher than the score of X2 10. HO is rejected. It can be concluded X1 itu lebih efektif dari X2. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong efektif atau tidak efektif itu sebenarnya kita bisa lihat di min-nya, di nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-rata 1 itu lebih besar dari nilai rata-rata yang lain, otomatis maka yang 1 itu lebih baik dari yang kedua. Tetapi pertanyaannya kan gini, apakah nilai yang rata-ratanya bagus itu memiliki memiliki jarak yang signifikan dengan nilai yang lain. Nah, itu yang perlu kita cari nanti di tes. Nah, nanti bisa ketemu apakah perbedaan itu signifikan atau enggak. Kalau perbedaan itu signifikan, maka bisa dikatakan bahwa kelas A misalnya itu lebih baik dari kelas B karena secara rata-rata dia berbeda atau lebih tinggi dari kelas B, tetapi nilainya juga signifikan, perbedaannya signifikan. Tetapi kalau perbedaannya tidak signifikan, maka ya secara min lebih bagus kelas A, tetapi karena tidak signifikan, maka di situ pasti ada namanya
nanti ambiguitas dan sebagainya. Pasti ada kesalahan dalam dalam pengambilan data penelitian. Itu yang perlu diperhatikan nanti. Oke. Next move ke sheet terakhir. Di situ ada individual task. Ini yang akan kita kerjakan nanti. Simple saja. Sorry. Oke, di individual task di situ sudah ada datanya, sudah ada semuanya. Jadi kita rumusnya konsepnya bersama dengan yang tadi. Oke, standard method of di sini kalau kita ngomong situasinya ya, a new method of teaching is to be implemented into the class. Two groups of which is consist of 21 students were taught for a period of 3. Kemudian which one group on the use of the new method and the other following the standard method. Jadi yang satu pakai metode baru, kemudian yang satu pakai metode yang lama, atau yang satu tadi yang namanya stress condition, kemudian yang satu namanya non stress condition atau class eksperimen dan class control. Kemudian the result of the test, particular skill were recorded at the end of 3 weeks for the two groups. Jadi dia melakukan penelitian ini selama 3 minggu atau 3 periode pengajaran, bukan 3 siklus ya. Jadi beda kalau kalian nanti melakukan penelitian CAR, action research, period dan siklus itu berbeda. Period itu dalam artian berarti satu materi itu bisa saja dilaksanakan dalam beberapa periode, misal dalam 3 ke 4 periode. Tetapi siklus itu adalah ketika satu buah periode itu terselesaikan, bukan periode ya. Ketika satu siklus, misalnya satu siklus itu terdiri dari 3 periode, jadi ketika periode itu sudah selesai, maka itu dinamakan siklus pertama. Nah, siklus kedua adalah kita mengulangi dari periode pertama tadi, tapi dengan sedikit evaluasi dari apa yang ada di siklus yang pertama. Itu kalau CAR. Jadi periode dan siklus itu beda. Oke, kita mulai dulu. Di yang pertama, di situ jelas ya, untuk N tadi juga dijelaskan di atas, 21 student, jadi tinggal kita masukkan aja, di situ juga ada nomornya. Jadi ada 21 kelas, kemudian yang kedua ada 21 kelas juga yang menjadi acuan. Oke, di sini kita sudah ketemu nilainya. Oke, sorry ya kalau kalian lihat di PowerPoint, di Excel saya sedikit delay. Kalau nanti kelihatan seperti agak hitam itu saya close window. Jadi saya harus close window dan open window lagi untuk merefresh window saya karena ada something technical problem dengan laptop saya. Oke, kita lanjutkan. Tapi kalian nanti bisa mengikuti langsung instruksi saya atau enggak nanti bisa kalian lihat di record meeting ini. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah ketemu ada N-nya. N-nya semua sama yaitu 21 karena datanya ini simetris 21 juga. Kemudian seperti biasanya kita cari sum-nya. Jadi semuanya kita cari untuk X1-nya. Sum-nya nanti ketemu 1673, itu yang X1. Kemudian X2 sama auto sum juga. Tinggal kita enter. Nanti ketemunya 1534. Jadi itu yang pertama. Jadi
Oke, sum-nya ketemu. Kemudian untuk min-nya tinggal kita cari seperti biasa, sum total semua nilai dibagi dengan jumlah semua siswa. Oke, seperti biasa ya, kalau kalian ada yang ketinggalan atau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk min sudah ketemu. Oke, untuk min di punya saya, untuk yang X1 itu 79,67, kemudian yang kedua ada 73,048. Ini bisa kita bulatkan saja daripada nanti ribet. Nah, kita bulatkan nggak apa-apa. Jadi kalau kita bulatkan, yang satu minnya 80, kemudian yang kedua atau X2-nya itu minnya 73. Atau nanti kalau kalian nggak bulatkan itu 79, sekian, yang satunya 73, sekian. Ini kita bulatkan saja karena nilainya hampir semuanya nilai bulat semua, jadi kita sesuaikan aja. Oke, sampai sini, sampai di min ini itu sebenarnya sudah clear. Jadi sampai di min ini kita sudah tahu bahwa yang stress condition tadi, yang X1 atau control eksperimen class-nya itu metodenya yang digunakan itu lebih efektif daripada kelas yang B atau kelas kontrolnya, karena dia pakai following method atau metode yang sering digunakan. Nah, di sini kita lihat nilai yang pertama adalah nilai rata-ratanya 80, kemudian yang kedua nilai rata-ratanya 73. Kalau kita lihat dari nilai seperti ini, kita pakai hitung-hitungan matematika biasa, maka selisih nilainya adalah 6. Selisih nilainya hampir 7, 6 sampai 7. Nah, selisih nilai 6 sampai 7, kalau kita ngomong nilai, maka itu nilainya sangat signifikan berbeda. Jadi kalau kita pakai acuannya normal seperti saya kayak gini, nggak hitung-hitungan, cuma perbandingan nilai ini dan ini kemudian dikurangi, maka ketemunya nilai ini itu secara matematis itu signifikan karena perbedaannya cukup jauh, 6 dan 7 6 atau 7 nilai. Tetapi secara analisis statistik, apakah nilai ini significance different? Apakah perbedaan nilai ini itu signifikan apa enggak? Nah, itulah yang harus kita cari di t-test ini. Bahkan di nilai pun terkadang ada anomali. Hal-hal seperti ini tuh kadang ada anomali. Anomalinya gimana? Anomalinya gini terkadang. Nilainya seperti ini, jaraknya jauh, bahkan bisa selisihnya 10 nilai. Tetapi ketika dia masuk ke dalam analisis, terkadang nilainya itu tidak signifikan. Jadi meskipun nilainya itu berbedanya 10 nilai, itu terkadang nilainya juga tidak signifikan. Nah, kemudian ada anomali kedua juga, selisihnya hanya 0,001 misalnya, atau simpel ini, perbedaannya cuma 0,1. Jadi 0,1 kalau nanti di ANOVA itu 0, itu penting. Jadi nanti di ANOVA mungkin kalau kalian ngitung itu pasti ada 0,-nya, karena perbedaan 0,1 itu pun berpengaruh terhadap hasil uji ANOVA-nya nanti. Jadi nilai 0,1 pun perbedaannya itu kadang ketika masuk ke dalam analisis statistik itu nilainya bisa saja menjadi signifikan. Jadi ya meskipun cara awam perbedaannya cuma 0,1, tetapi 0,1 itu pun kalau statistik ngomongnya itu dia signifikan, maka ya kita kesimpulannya ya signifikan juga, kita nggak bisa membantah itu. Itu yang perlu kalian perhatikan nanti. Oke, kita satu-satu ya. Fokusnya yang pertama ada di grup 1 dulu.
Di grup 1 nanti kita selesaikan, kemudian nanti grup 2 kita selesaikan. Oke, grup 1 kita mulai dari X kecil, setelahnya X1 besar, sampingnya 88. Yang kolom tengah ya, di grup 1 kolom tengah. Di situ ada X kecil 1, kemudian nanti ada X kecil 1 kuadrat. Nah, di X kecil 1 itu nilainya didapat dari nilai dari X besar, atau kalau di misalnya di kolom C13 itu kita masukkan aja rumus B13 itu nilainya 88 tadi, karena X1 nomor pertama itu nilainya 88, kemudian dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Jadi 88 ini kita kurangi dengan nilai rata-ratanya. Nah, kemudian karena ini nanti kita drag ke bawah, semua seperti yang lainnya, nilai rata-rata ini harus kita kunci dulu. Nah, pengunciannya konsepnya sama dengan F4 atau FNF4. Oh shit, sorry. Sorry, ada sedikit gangguan tadi. Oke, saya lanjutkan. Yang tadi di X kecil, sorry belum saya screen ya. Jadi untuk X kecil nanti yang punya jangan lupa kunci seperti biasa, biar kalau kita drag ke bawah nilainya tidak berubah.
Oke, jadi ini nilainya tadi untuk X1, X kecil 1, setelah dihitung kemudian kita drag ke bawah, nanti pasti ada nilai minusnya, nggak apa-apa karena sama seperti konsepnya kemarin, karena kita kurangi dengan min-nya, otomatis nilai yang di bawah min, nilai di bawah 80, kalau dikurangi dengan 80, maka nanti jatuhnya adalah negatif atau min. Di situ ada 97 dan seterusnya, nggak apa-apa. Kemudian yang X1 kuadrat, maka tinggal nilai, X kecil 1 kuadrat, itu tinggal kita kalikan aja nilai X kecil 1 tadi yang 8,3, itu kita kuadratkan. Jadi tinggal itu dikuadratkan, kemudian kita drag ke bawah. Nanti ketemu nilainya, kemudian langsung kita jumlahkan aja, kita cari jumlahnya juga. Nanti ketemu 934,7. Jadi untuk yang X1 kecil kuadrat itu sumnya adalah 934,7. Next kita masuk ke grup 2 atau non-stress conditionnya. Di X2 atau di grup 2 ini ada X besar 2, kemudian ada X kecil 2, kemudian ada X kecil 2 kuadrat. Nah, X2-nya itu sudah ketemu 8 tadi, kemudian jumlahnya adalah 1534, kemudian dengan nilai rata-ratanya 73, kemudian dengan N-nya sama yaitu 21, kita masukkan X2, X kecil 2-nya. Caranya sama, nilai 84 di X2 itu kita kurangi dengan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata, dikurangi dengan nilai rata-rata, kemudian seperti biasa nilai rata-ratanya kita kunci juga, biar nanti kalau kita drag ke bawah, nilai rata-ratanya juga nggak ngedrag ke bawah. Jadi karena semuanya nanti dikurangi itu. Setelah itu tinggal kita drag ke bawah aja. Nah setelah kita ke bawah, nanti akan ketemu nilai minus 17 kalau yang paling bawah, karena 56 dikurangi 73, it's okay, nggak apa-apa, it's normal. Kemudian yang X2 kuadrat, X2 kuadrat ini, X kecil 2 kuadrat ini, tinggal kita kuadratkan saja yang hasil dari nilai yang keseluruhan tadi dikurangi dengan min-nya tadi. Jadi taruhlah di kolom F13 itu nilainya 11,00, maka 11,00 inilah yang kita kuadratkan. Nanti yang bawah, baris bawah, itu sisanya tinggal kita drag ke bawah seperti sebelumnya tadi. Setelah ketemu, jangan lupa kita cari jumlahnya, sumnya. Nanti ketemunya 1317. Nanti ketemunya ini ya 1317.
Oke, kalau udah di sini sudah semuanya tabel di atas itu sudah, kita move ke bawah. Jadi di bawah itu sudah ada yang kosong, itu ada S-nya, standar deviasinya, kemudian ada T0-nya, kemudian ada DF-nya, kemudian ada tabelnya, kemudian ada result-nya. Result ini nanti kita pakai fungsi if. Oke, kita mulai dulu dari yang standar deviasi. Nah, standar deviasi ini rumusnya agak panjang ya. Di situ tulisannya adalah sigma akar kuadrat dari sigma X kecil 1 kuadrat ditambah sigma X juga kecil kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurangi 2, kemudian dalam kurung 1/N1 ditambah, sekali lagi ditambah ya, ini ada koreksi rumus bukan dikurangi, 1 ditambah 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, ini kita nanti masukkan ke dalam rumusnya atau dalam Excel-nya. Jadi di sini mungkin nanti agak ribet, agak panjang, silahkan diperhatikan baik-baik. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Rumus akar kuadrat kita pakai square root seperti biasanya, sudah ada kurungnya. Kemudian kalau kita lihat di situ nanti ada beberapa kurung, maka kita buka lagi 2 kurung dulu. Oke, kalau sudah ada 3 kurung terbuka, setelah SQRT kita mulai masukkan rumusnya. Rumus yang pertama adalah sigma xi kecil kuadrat ditambah dengan sigma xi kecil x kecil 2 kuadrat. Jadi yang 934 ditambahkan dengan yang 1317. Oke, saya ulangi ya, square root sama dengan square root, di situ sudah ada 1 kurung terbuka, kita buka kurung lagi 2. Oke, kemudian kita masukkan sigma x kecil 1 kuadrat ditambah dengan sigma x kecil 2 kuadrat yang 1317. Kemudian karena ini ditambahkan dulu, kita tutup dulu. Kemudian ini dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jadi kita buka kurung, kalian bisa buka kurung lagi nggak apa-apa. N1 maka 21 ini tadi, kemudian ditambah dengan N2 sama 21 karena sampelnya sama, jumlahnya 22. Kemudian dikurangi 2. Di N1 ditambah N2 dikurangi 2. Itu rumus standarnya. Oke, setelah itu kita tutup kurung pertama, kemudian kita tutup kurung lagi. Nah, ini yang kita tutup ini, kenapa pakai yang terakhir itu pakai 2 kurung? Nah, ini yang kita kerjakan dulu. Ini perintah yang dikerjakan dalam Excel. Oke, jadi nanti konsepnya itu seperti ini. Ini yang kita berikan perintah ke Excel untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita masuk ke rumus kedua. Di situ dalam kurung 1
per N1 ditambah 1 per N2. Nah, kalau pakai rumus seperti ini dalam kurung, itu berarti dikalikan. Pertandanya harus dikalikan dulu. Kemudian kita buka kurung, bisa buka kurung lagi. Jadi setelah dikalikan itu buka 2 kurung. Kemudian 1 per N1, jadi 1 per N1-nya tadi 21. Kita tutup kurung dulu yang pertama. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kita buka kurung lagi. Di situ ada 1 per N2. 1 per N2-nya karena jumlahnya sama juga 21, tinggal diikutkan. Oke, setelah ini kita tutup kurung pertama, kemudian kita tutup kurung kedua. Oke, kalian lihat di bagian atas, di formula bagian atas. Sekali lagi, kalau ngitung seperti ini, pastikan kurung terakhir itu yang berwarna hitam, jangan yang masih berwarna-warni. Karena kalau berwarna-warni berarti ada kurungnya yang belum selesai kalian kerjakan. Jadi kenapa kurungnya hitam yang terakhir? Nah, itu adalah fungsi square root-nya tadi, fungsi akar kuadratnya tadi, karena dia satu kesatuan, tidak terpisah. Oke, setelah itu tinggal di enter, ketemu 2,315. Jadi nanti ketemunya ini. Ini adalah standar deviasinya. Dari semua tadi, rumus yang panjang itu tadi, ketemunya 2,315. Ini adalah standar deviasi dari dua nilai itu. Oke, kemudian next, lanjut ke T observation atau TO-nya. Nah, TO itu karena S-nya sudah ketemu, maka TO-nya nanti juga sangat simpel. Karena di TO itu rumusnya adalah min X1 dikurangi dengan min X2 dibagi dengan S-nya tadi. Maka itu tinggal dimasukkan dalam rumus. Min X1 kita buka kurung dulu karena ini kerjakan dulu. Oke. Ini min X1 atau rata-rata nilai X1 kemudian dikurangi dengan nilai rata-rata X2 atau min X2. Kemudian dibagi dengan S-nya tadi, standar deviasinya tadi. Jadi min X1 dikurangi dengan min X2, kemudian dikurangi dengan standar deviasinya tadi. Oke, ada yang sudah ketemu berapa? Atau masih ketinggalan? Ayo, sudah ada yang ketemu belum? Oke, karena screen saya delay ya, jadi saya harus refresh. Ini belum saya refresh. Ada yang sudah ketemu? T observasinya berapa?
Ya, sudah ketemu belum? Oke, gimana? Ketemu berapa? Oke, punya saya ketemunya 2,859 dengan standar deviasi 2,315. Jadi T0-nya dari min X1 dikurangi min X2 dibagi S tadi ketemunya 2,859. Kalau ada yang tidak sama, silahkan disebutkan dan nanti yang jelas punya saya ini, kalau ada yang tidak sama berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Oke, kemudian setelah T observation, kita masuk ke DF-nya atau degree of freedom. Nah, degree of freedom kemarin rumusnya adalah N-1. Jadi rumus standarnya itu adalah N-1. Tetapi karena ini kita memiliki dua hal, kita memiliki dua data kelompok, maka yang dihitung adalah DF totalnya. Jadi DF total rumusnya itu adalah N1 min 1 ditambah dengan N2 min 1. Jadi untuk DF di bawahnya TO itu, untuk DF itu didapat dari N1 min 1 kemudian ditambah dengan N2 min 2. N2 min 1. Oke. Jadi sorry. Oke. Kita masukkan ke rumus. N1 berarti ya jumlahnya ada 29 tadi dikurangi 1. Kemudian ditambah dengan N2. N2-nya berarti di grup 2 atau di kelas kontrolnya di situ juga ada 21, kita kurangi 1 juga. Oke, jangan lupa dikurung ya. Itu sebagai tanda mana yang harus Excel kerjakan terlebih dahulu. Kalau enggak nanti datanya bisa rentau. Atau enggak simpelnya 21 tambah 21 dikurangi 2 karena harus dikurangi 2. Jadi 21 tambah 21 itu kan 42. Ya, 42 kemudian dikurangi 2 menjadi 40. Jadi DF-nya itu adalah 40 itu. Jadi rumus standar DF itu pasti N-1 karena di sini ada dua data atau dua kelompok data, maka N1 dikurangi 1 ditambah dengan N2 dikurangi 1. Jadi rumus degree of freedom di tes ini. Nah, kemudian di bawahnya DF itu ada T-tabel. Nah, T-tabel ini didapat dari tabel yang sudah saya berikan juga, kalian bisa lihat.
Oke, untuk tabel silahkan dibuka filenya. Jangan lihat di screen saya karena screen saya agak delay. Nanti takutnya apa yang saya jelaskan terlambat untuk muncul di screen. Jadi silahkan kalian buka sendiri di tabel T. Nah, di tabel T kalau kalian lihat, kalian buka dulu aja yang DF sama dengan 1 sampai 40 atau di halaman kedua. Nah, di halaman kedua itu di atas itu ada yang atas pojok kanan di kolom pertama, pojok kanan atas itu ada PR, kemudian di pojok kiri bawah itu ada DF. Nah, PR itu adalah probability-nya. Probability-nya berapa, kemudian DF-nya berapa. Oke. Probability sama seperti kemarin, probability itu adalah kemungkinan error dalam sebuah penelitian, tingkat atau tingkat signifikansinya. Ya, probability seperti biasa kita pakai probability antara 0,5 sampai 10%. Sorry, 5% sampai 10%. Jadi probability-nya kita bisa pakai yang 0,05 sampai 0,1 atau kita pakai probability 0,025 sampai yang 0,05. Jadi antara 2,5% sampai 10% itu probability yang mungkin bisa kita gunakan. Tapi untuk probability di bawah itu, yang di bawah 1% misalnya atau 0,1% itu lebih ekstrim lagi, itu kita singkirkan dulu. Kita pakai yang probability yang 2,5 sampai 10%. Nah, di sini probability-nya yang kolom ke samping, saya pakai kolom yang ke 1, 2, 3, 4 yang 0,025, kemudian yang bawahnya 0,50. Saya pakainya yang itu. Tapi nanti ini free ya, ini bebas. Jadi kalian bisa menggunakan yang 0,05 sampai 0,1 atau 0,025 sampai 0,5. Tapi overall itu semuanya bebas kalian gunakan. Mulai dari kolom 1 sampai kolom ke 1, 2, 3 sampai ke kolom ke-7 itu bisa kalian gunakan. Itu tergantung keyakinan kalian nanti pakainya probability yang mana. Oke, di sini sebagai contoh aja, saya pakai kolom yang keempat yang 0,025 sampai 0,050. Nah, tadi DF-nya adalah 40. Jadi DF 40 di kolom keempat. Oke. Di kolom keempat dengan DF-nya 40, maka ketemunya adalah 2,021. Dua koma 2,021. Oke. Nah, ini yang nanti kita cari result-nya. Oke. Di result kita pakai fungsi if. Sama seperti contohnya tadi, kalian lihat di sheet yang test of independent sample,
di situ dijelaskan bahwa ketika T0 itu lebih besar dari T tabel, maka formulanya adalah signifikan. Jadi kita pakai fungsi if seperti biasa untuk yang ini. Kemudian kita masukkan T0. Jika T0 atau B40 ini lebih besar dari tabel di B42, maka value-nya nanti adalah significant. Kemudian value if false atau false value-nya berarti unsignificant. Oke, jadi saya refresh dulu ya. Oke, jadi untuk resultnya itu didapat ketika T observation-nya itu lebih besar dari T tabel, maka nanti ketemunya adalah signifikan. Tetapi kalau T observation-nya itu lebih kecil dari T tabel, maka nanti jatuhnya tidak signifikan. Oke. Nah, inilah nanti yang kemudian masuk ke konklusi sama seperti di contoh test of independent sample tadi di set kedua, maka konklusinya adalah because T0 yang 2,8 sekian tadi is higher than T tabel yang 2,021 tadi, atau T0 lebih besar dari TT, maka H0, sekali lagi ya, di hipotesis yang ada dua, ada H0 kemudian ada HA. H0 itu H0 itu biasanya yang negatif, kemudian yang HA atau H alternatif itu yang positif. Jadi kalau bahasanya gini, saya punya hipotesis nih. Hipotesisnya adalah H0, kalau di Inggris kan there is no significant difference between two class. Kemudian HA-nya adalah there is significant difference between two class. Jadi yang satu there is no significant difference, kemudian yang kedua adalah there is a significant difference dari keduanya. Ya, biasanya dalam penelitian itu yang di reject itu biasanya pasti H0-nya, yang dihitung itu pasti H0-nya. Entah itu di reject atau di accepted, rejected atau accepted, itu pasti yang dihitung adalah H0-nya, bukan H alternatif, karena H alternatif itu adalah alternatif jawaban yang muncul, tapi H0 itu adalah yang sebenarnya kita cari, atau observation atau H0-nya tadi, atau negatif hipotesisnya tadi. Jadi H0 is rejected karena there is, kalau H0 saya asumsikan gini, H0 itu there is no significant difference. Ada kata no significant difference. Ya, karena tadi hasilnya t-testnya itu lebih besar daripada t-tabelnya atau t-observationnya itu lebih besar dari t-tabel, maka asumsinya adalah there is a significant difference. Maka H0-nya otomatis rejected, nggak mungkin accepted. Jadi H0-nya adalah rejected. Kemudian bisa disimpulkan atau it can be concluded that there is a significant difference between group 1 and group 2 atau X1 and X2. Jadi pasti ada perbedaan yang signifikan antara kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. Tetapi kalau nanti H0-nya itu di-accept atau H0-nya accepted, maka it can be concluded that there is no significant difference. Jadi no significant
difference kalau H0-nya itu accepted. Tetapi kalau H0-nya rejected, maka kebalikannya adalah there is a significant difference between X1 dan X2. Nah, kemudian di sini kita masuk ke mean score-nya atau nilai rata-ratanya. Kemudian tadi ketemu X1-nya 80, kemudian X2-nya adalah 73. Nah, kita masuk ke kesimpulan yang kedua. Because the mean scores of X1 is higher than mean score of X2, H0, di sini ada hipotesis lagi. Jadi kalau yang kedua, hipotesisnya pasti bunyinya gini. H0 bahasanya adalah X1 is not more effective than X2, atau the method one atau the new method is ineffective atau is not more effective than X2. Tapi HA-nya itu pasti X1 atau the new method is more effective than the following method atau X2-nya tadi. Karena mean score-nya X1 itu lebih besar dari mean score-nya X2, maka otomatis H0-nya reject. Karena nilai kelas eksperimennya, nilai rata-rata kelas eksperimennya itu lebih besar dari kelas kontrolnya, maka otomatis H0-nya rejected, yang no more effective tadi itu di reject. Kemudian kita pakai yang HA-nya, maka X1 atau kelas yang pertama atau kelas eksperimen is more effective than X2. Jadi nanti kalau disimpulkan seperti ini, atau kalau masuk dalam makalah, maka biasanya dibalik dulu, mean score-nya dulu yang dimasukkan. Jadi there is misalnya X1 itu lebih efektif dari X2. Nah, untuk mengetahui seberapa signifikan efektivitas keduanya atau efektivitas di antara keduanya, maka dilangsungkan dalam t-test. Nah, hasil t-test menunjukkan bahwa there is a significant difference between X1 dan X2. Jadi X1 nilai rata-rata X1 dengan X2 itu memiliki perbedaan yang signifikan antara satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa metode A itu sangat efektif digunakan daripada metode B. Biasanya seperti itu dalam sebuah makalah. Tapi kalau di sini kita pakai yang simpel seperti ini. Jadi di makalah nanti bahasanya seperti itu. Nggak mungkin kalian di makalah bahasanya sesimpel ini, pasti dijelaskan lebih detail. Oke, hari ini selesai untuk t-test. Kemudian next week kita akan bahas tentang ANOVA dan SPSS. Mungkin saya gabung langsung. Jadi ANOVA dan SPSS nanti materinya saya gabung. Karena untuk ANOVA nanti saya berikan teorinya saja, bukan saya berikan praktek. Karena untuk ANOVA dengan sisa 2 pertemuan saya nggak yakin selesai, karena ANOVA itu sangat panjang prosesnya. Jadi mungkin nanti saya kasih gambarannya seperti ANOVA itu seperti apa, kemudian SPSS itu seperti apa. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kemudian yang kemarin ada masalah dalam pengiriman tugas baik di Elma maupun di email, nanti saya cek satu persatu dulu, karena kemarin belum saya cek karena kebetulan minggu kemarin laptop saya juga ada masalah, jadi belum saya cek detail. Nanti saya cek dulu. Tadi sudah satu mahasiswa yang konfirmasi kalau ada kendala dalam pengiriman tugas. Coba nanti saya cek di email saya masuk apa enggak. Kalau nanti memang belum masuk, silahkan dikirimkan ke WA aja loh. Jadi nanti kenapa saya suruh kirim di email, enggak saya suruh WA? Ya takutnya kalau kayak gini saya itu biasanya saya rapel. Jadi tugas itu biasanya kalian kumpulkan itu belum saya nilai. Jadi saya rapel dulu, saya kumpulkan dulu. Takutnya kalau di WA itu karena sudah lama, jadi nggak bisa ke-download kalau WA. Kalau kemarin kita pakainya Telegram mungkin masih bisa ke-download, tapi karena di WA itu jarang bisa ke-download kalau sudah lebih dari 2 minggu, makanya kemarin saya suruh ke email dulu aja. Takutnya nanti saya repot, saya belum sempat ngoreksi. Tapi kalau di email kan, kalau waktunya lama saya masih bisa
download datanya. Jadi itu nanti kalau ada masalah tugas silahkan konfirmasi ke saya. Nanti saya cek di email apakah sudah masuk atau belum. Oke, mungkin itu dulu untuk materi hari ini tentang t-test. Next week kita akan bahas tentang ANOVA dan SPSS di pertemuan ke-14. Kemudian nanti di pertemuan 15, 16 kalian off atau free. Nanti langsung masuk ke tugas UAS saja. Jadi kalian punya waktu sekitar 2 minggu untuk mengerjakan UAS. Oke, karena sudah maghrib juga, sudah azan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.